ketika masih kecil. Sebelum merawat Nabi, ekonominya hancur, fakir, miskin, lelah, payah, letih, susah hidupnya. Kemudian berbicara kepada suaminya, wahai suamiku, kita barusan punya anak masih kecil, ekonomi kita berantakan, ayo kita ambil resiko, kita merantau pergi ke kota Mekah, sebagaimana orang-orang desa di desa kita di belakang Taif ini hendak merantau semua ke kota Mekah, cari anak asuhan. Minimal kita dapat bulanan. Dan kalau anak yang kita asuh nanti kemudian hari jadi orang sukses, orang kaya, saya jadi ibu angkatnya akan dapat bulanan lagi. Pensiunan Pak, bisa oleh gaji sih oleh pensiunan. Maka kata suaminya, sudahlah, ayo kita beranikan. Fakir miskin tidak punya apa-apa. Yang dia miliki cuma seekor onta yang ketika itu dia bawa dalam perjalanan, yang dia manfaatkan air susunya bukan untuk ditunggangi, seekor onta wanita, dan membawa seekor keledai yang kurus kecil. Ibarat saiki katin lunga go Astrea tahun 80-an itu Pak. Lah rotok butut dah. Dikata ya apa ono ikut do. Bawalah ini 2 ekor nih. Satu onta untuk dinikmati susunya sebagai bekal, satu keledai untuk ditunggangi kalau mereka lelah dalam perjalanan. Berangkat dengan rombongan di desanya. Ya, karena rombongan yang gak enmik, ya, ketinggalan. Segini gak Astrea. Karena mereka ini, Halimah bersama suaminya dan juga anaknya yang masih bayi yang dibawa terseok-seok di tengah jalan, mereka tertinggal daripada kelompoknya begitu jauh sehingga mengharuskan mereka menginap di tengah padang pasir. Tidak ada temannya, sendirian. Di tengah malam, sang suami ambil air susu daripada ontanya, sudah kering, tidak ada air susunya. Maka suaminya tidak makan, Halimah pun tidak makan sedikit pun. Dan mereka berada di tengah padang pasir, karena Halimah tidak makan, air susunya tidak keluar. Ini bayinya nangis semalaman. Ngabuten awa-awaan ini kadang masih mangan warak, tapi lek bayi nangis mulai isya sampai subuh Pak. Apa gak bendol mau sampean? Stres tertekan luar biasa, apalagi tidak makan. Maka malam sebelum dia sampai ke kota Mekah menjadi malam terberat buat Halimah. Kenapa? Dia harus menginap di tengah padang pasir, tanpa bekal, tanpa makan, tanpa teman, tanpa siapapun, hanya ada suaminya, anaknya, dan dirinya yang dalam keadaan kelaparan. Keesokan harinya Halimah melanjutkan perjalanan ke kota Mekah Al-Mukarramah. Sampai di sana dia dapati seluruh wanita dari desanya sudah dapat anak asuhan masing-masing. Tertinggal Halimah dan mereka menginfokan kepada Halimah, wahai Halimah, ada satu anaknya Aminah belum kita ambil. Kenapa? Karena ternyata anak tersebut yatim. Ya mama Pak, kadang anak lek yatim kelak pikirane wong sing kating ngeramut iya lek bulanane lancar, lek moro nyendat-nyendat. Ya ini memang skenarionya Allah. Allah tidak mengizinkan Nabi Muhammad dipegang oleh siapapun kecuali Allah khususkan untuk Halimah. Halimah berpikir dengan logika, iya ya apa ya? Kalau saya ambil anak ini risiko. Ya kalau bulanannya lancar iya, tapi biasanya anak yatim itu susah kalau sukses, repot kalau mau sukses. Kenapa? Tidak ada support dari orang tuanya, tidak ada bapaknya. Kerjanya dari nol, ono bapaknya kan enak. Ono warisan nih, ono kerjaannya sih dilanjut no. Katanya Halimah, wahai suamiku gimana? Tidak ada anak lagi yang tersisa kecuali putranya Aminah. Ya sudahlah, daripada kita pulang dengan tangan kosong, ambil sajalah. Diketuk rumahnya Sayyidah Aminah, masuklah Halimah. Kemudian bikin perjanjian, kemudian diizinkanlah oleh Aminah, yuk rawat anak saya selama 2 tahun, gajinya sekian. Diterima. Dipeganglah bayi sucinya Nabi Muhammad dan didekap di dadanya Halimah. Halimah belum makan apapun. Ketika dia mendekap bayi sucinya Nabi Muhammad, sekejap dia dapati air susunya penuh Pak. Orang perempuan itu ngerasa kalau sudah makan banyak, dia ngerasa air susunya penuh. Ini Halimah belum makan apapun, baru nempel Nabi Muhammad di dadanya, dia merasa air susunya penuh. Dia susui segera Nabi Muhammad, kemudian dia susui juga putranya, sehingga mereka berdua tertidur pulas. Terbesit di dalam hatinya Halimah, saya nanti keluar dari rumah, saya mau ngambari suami saya, jangan-jangan ini anak penuh dengan keberkahan dari Tuhan. Saya dapat keajaiban. Keluar dari rumahnya Sayyidah Aminah, tahu-tahu suaminya lari datangi Halimah, wahai Halimah, jangan-jangan anak itu penuh dengan keberkahan. Tuh kok bisa? Ontanya kita yang tidak mengeluarkan air susu, tahu-tahu sekarang tumpah ruah air susunya. Keledai kita yang kurus, tahu-tahu gagah besar. Bayang no Pak, teko Astrea di enmik itu ya apa ceritanya? Lek gak keramati Kanjeng Nabi nih. Maka mereka di hari itu minum
minum air susu ontanya sekenyang-kenyangnya, maka malam pertama bersama Nabi Muhammad menjadi malam terindah setelah yang lalu menjadi malam terberat buat Halimah. Maka Halimah yang ketinggalan daripada rombongannya bersegera menyusul. Di tengah jalan jumpa dengan rombongannya. Ya iyalah, enmek tas matu teko dealer Pak, banter Pak. Mari ngono wis mari bareng mbek rombongan, saking banter ya Halimah sama suaminya, tahu-tahu sampai di desanya lebih dahulu. Padahal berangkatnya di akhir, tapi sampai duluan. Berubahlah semua keadaan dan kehidupannya Halimah. Ekonominya berkah, keluarganya berkah. Hewan ternaknya berkembang biak, beranak begitu banyak. Sampai para pengembala di desanya Halimah, orang-orang yang punya kambing itu wasiat bilang sama para pengembala, wahai para pengembala, gembalakanlah kambing-kambing kami di mana di Halimah, di mana Halimah mengembala kambing-kambingnya. Kenapa? Kita dapati kambing-kambingnya Halimah subur semua, beranak pinak banyak. Dulu dia orang tak punya, sekarang jadi saudagar dia. Ayo kembaliin kambing-kambing kita di sana. Ya podo ae. Tutup panggone sing beda, tapi yang beda karena di rumahnya Halimah ada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak dapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Halimah. Ekonominya pun menjadi berkah, keluarganya berkah. Bahkan Halimah bercerita, ketahuilah dulu sebelum adanya Nabi Muhammad kami rawat, setiap hari kita hidupkan lampu minyak di rumah. Jadi kalau malam biar ada penerangan, hidupin lampu minyak. Tapi semenjak Nabi Muhammad ada di dalam rumah kami, sepanjang tahun kami tidak pernah hidupkan lampu minyak. Kenapa? Cahayanya terpancar dari Nabi Muhammad SAW. Kak ngantek kita minyak Pak, tidak pernah menyusahkan Nabi Muhammad dimanapun, tidak pernah menyusahkan. Bahkan janji dari Allah Jalla wa'ala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak ada ceritanya satu kaum akan disiksa, diazab oleh Allah selama ada Nabi Muhammad SAW di antara mereka. Sekarang yang jadi pertanyaan, ngapunten, Kanjeng Nabi Muhammad pun setro, kira-kira awak-awakan kebagian kak keberkahan di Kanjeng Nabi Muhammad. Kira-kira iso kak omai kudolan panjenengan iki makmur, dapat berkah ekonominya, berkah keluarganya, berkah urusannya seperti mereka-mereka yang rambut Kanjeng Nabi Muhammad, seperti mereka-mereka yang rumahnya didatangi oleh Nabi Muhammad. Bisa tak kita dapat yang demikian? Tapi sayang, Kanjeng Nabi sudah meninggal dunia secara zahir. Bisa tak kita dapat? Bisa. Piye caranya? Man ahya sunnati faqad ahyani. Siapa orang yang menghidupkan sunnah saya, sungguh dia telah menghidupkan saya. Ampun dan panjenengan teragi pulang, masuk rumah, uluk salam, masuk dengan kaki kanan. Sunnahnya sunnahnya Nabi Muhammad. Panjenengan baca ayat kursi, siapa orang yang baca ayat kursi ketika masuk rumah, dijamin rumah tersebut harmonis, tenang, nyaman, tentram. Kenapa? Orang kalau masuk rumah tidak dikir, tidak ingat sama Allah Ta'ala, masuk rumah sampai langsung jeblus saya, iku setan becen go cumpritan, prit, rek, ayo rek, oleh basecamp anyar, turun lagi di kafe. Jadi sarangnya setan, makanya no omah sumpek doa, ayo tanah kau disampean, sampai naik sumpek metu omah apa nang jero omah, healing iku ngelencer iku nang jero omah apa nang jero omah Pak, nang jero sampean sing ngomong. Tapi Nabi mengatakan baiti jannati, rumah saya kan secara surga. Kenapa? Karena kalau masuk rumah baca zikir.